orang yang paling ngenes di akhirat, orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah punya waktu ngaji nggak mau, punya kesempatan belajar nggak mau. Itu yang paling ngenes. Padahal sip 1 bisa ngaji, nggak ngaji, nah nyesel kan. Capek. Siapa yang Ya, walaisa li sahihil badani wal aqli udhrun fi tarki ta'allumi wat tafaqquh. Kenapa? Fa innahu la yakunu afqara min Abi Yusufa walam yamna'hu dzalika minat tafaqquh. Fa innahu, maka bahwasanya kelakuan la yakunu, tidak ada orang afqara itu yang lebih fakir min Abi Yusufa daripada Abu Yusuf. Enggak ada orang yang lebih fakir daripada Abu Yusuf. Sampai beliau itu makan kulit semangka. Kalau kita alhamdulillah bukan kulit semangka, daging semangka yang kita makan. Beliau itu makan kulit semangka, tapi makannya ngumpet-ngumpet, jaga muru'ah. Namun demikian ini Syekh Abu Yusuf rahimahullah walam yamna'hu dzalika, tidak menghalangi beliau apa zalika kefakiran minat tafakuhi, dari ngaji, dari belajar, dari hadir di majlis ilmu. Padahal ya Allah, fakir, benar-benar fakir, makan kulit semangka terus. Ya Allah, ya Faman, maka siapa orang kana yang ada lahu baginya malun kathirun, duit yang banyak, maka barang siapa yang punya duit banyak. Kira-kira punya cepet banyak enggak? Banyak cepet. Maka barang siapa yang baginya duit banyak, yang punya duit banyak, fa ni'mal malus salih, maka sebaik-baiknya duit yang halal, duit yang saleh, lirrajulis saleh, bagi seseorang yang saleh. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah fa ni'mal malus saleh lirrajulis saleh, orang yang punya duit banyak, punya harta banyak, maka dikatakan pada hak itu nikmal malus soleh lirrojulis soleh. Artinya sebaik-baiknya harta yang halal, duit yang halal ada di tangan orang baik. Duit halal ada di tangan orang baik. Punya duit, punya. Dari mana? Kerja di kereta. Halal enggak? Halal. Siapa yang punya? Daud, orang soleh. Oh, keren. Udah duitnya halal, orangnya soleh. Mana solusinya? Jarang ngaji. Weh, luar biasa. Itu bukan soleh, salah. Sebaik-baiknya duit yang halal ada di tangan orang baik. Dipakai modal ngaji, dipakai buat nge-backup urusan ngaji. Karena kan ngaji perlu biaya, beli kitab lah, inilah itulah. Karena di antara syarat ilmu adalah biaya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayanin zakain wahir
hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli. Di syarat ilmu ada 6. Yang keempatnya bulghah, biaya. Mana ngajinya? Lirboyo, pakai biaya. Mana di Tasik? Pakai biaya. Biaya penting. Gimana kalau nggak ada biaya? Ya nggak menutup kemungkinan untuk ngaji. Kayak tadi itu saya Abu Yusuf akor sampai beliau makan kulit semangka, tapi jadi alim. Di awal beliau ngaji. Tila dikatakan li alimin kepada orang alim. Ditanya orang alim, ada kiai ditanya, nggak disebut namanya, pokoknya kiai ya. Kalau dikasih tahu takut disamperin. Tila dikatakan li alim kepada orang alim. Bima adroktal ilma, kiai. Biasanya caranya kiai dapat ilmu, nahu jago, sorok jago, tauhid jago, fikih jago, manteknya jago. Bima adroktal ilma, dengan sebab apa Tuhan mendapatkan ilmu? Apa kata kiai? Qala berkata alim bi abin ghaniyyi. Ini udah ya? Udah. Berarti kita ngulang dong? Iya. Kok di mana sih? Nikmati kali. Bi abin ghaniyyin. Saya dapat ilmu barokah punya baba orang kaya. Oh. Ya ini kan jalan hidup masing-masing ya. Cuman inilah ketika menganggap ternyata harta pun bisa menjadi sarana untuk mendapat ilmu. Keprihatinan tidak menghalangi untuk mendapatkan ilmu. Bergelimang harta tidak membuat terlena sehingga jauh dari ilmu. Tergantung orangnya. Dalam kondisi sulit asal istiqomah ngaji bisa. Walaupun bergelimang harta padahal bisa lalai dengan harta itu, kalau bisa komitmen tetap bisa. Banyak orang-orang kaya rajin ngaji dan gak sedikit orang miskin malas ngaji. Nah jadi bukan masalah di situnya, yang penting azamnya itu, tekadnya itu, himmahnya itu. Nggak apa-apa kita kaya, yang penting rajin ngaji. Li'anau, kenapa itu babanya kaya, anaknya bisa jadi alim? Begini kisahnya, ceritanya. Li'annahu kana yastali'u bihi ahlal ilmi wal fadli. Li'annahu, karena bahwasanya bapak saya kana yastali'u bihi ahlal ilmi wal fadli. Bapak saya itu berbuat baik dengan ahli ilmu dan orang yang mulia. Banyak duit kan? Si hadiah lebaran BHS, masterpiece. Belum sembakonya, belum bikisannya. Nah barokah itu akhirnya saya dikasih futuh sama Allah. Gampang nangkep pelajaran, bisa ya gitu. Fa innahu sababu ziyadatin. Fa innahu, maka bahwa kebaikan orang tua menjadi penyebab bertambahnya ilmu. Li'annahu syukrun ala nikmatil akli wal ilmi wa annahu sababu ziyadah. Wa annahu, dan bahwasanya
berbuat baik, syukurun atau ngaji ya tafakuh itu syukur ala nikmatil akli atas nikmat akal, wal ilmi dan nikmat ilmu. Kalau istinah ya terbaik berbuat baik itu adalah syukur atas nikmat akal dan nikmat ilmu. Wa annahu sababu ziyadah, dan bahwasanya berbuat baik kepada ahli ilmu itu adalah sebab bertambahnya ilmu. Tila ditanya, tila dikatakan, apa yang dikatakan? Qala Abu Hanifah, pernah berkata Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Innama adraktul ilma bilhamdulillahi ta'ala. Pastinya saya mendapatkan ilmu itu dengan alhamdulillah, wa syukri, dan bersyukur. Jadi kenapa saya bisa ngaji? Karena alhamdulillah dan syukur. Fakullama, maka setiap fahim tu paham saya, wa wufiqtu, dan mendapatkan taufik saya ala fiqhin, atas fiqih pemahaman, wa hikmatin, dan hikmah. Fakultu, maka saya ucapkan alhamdulillah. Setiap ngerti alhamdulillahi ta'ala, alhamdulillah. Paham alhamdulillah, bisa ngaji alhamdulillah. Akhirnya fasdada, maka bertambahlah apa ilmu saya. Bisa ngaji alhamdulillah. Setiap paham alhamdulillah, mengerti alhamdulillah, maka akan ditambah oleh wahakada ya, maksudnya wahakada ya. Wahakada wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.